Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dengan NIM 2023-62010. Saya dari Fakultas FKIP Prodi PG PAUD. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu mata kuliah TFC yang diampu oleh Bapak Dr. Fernandes Arum, MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama, mengapa tata bahasa grammar formal bukan merupakan fokus utama di PAUD? Tata bahasa grammar formal bukan menjadi fokus utama di PAUD karena pendekatan pembelajaran pada anak usia dini lebih menekankan pada perkembangan bahasa secara alami. Bukan aturan yang kaku, anak usia dini berada pada tahap pemerolehan bahasa, di mana mereka belajar berbicara, memahami, dan mengekspresikan diri melalui interaksi sehari-hari, seperti bermain, bercerita, bernyanyi, dan bercakap-cakap. Jika grammar formal diajarkan terlalu dini, anak bisa merasa terbebani karena aturan bahasa cenderung abstrak dan sulit dipahami pada usia mereka. Hal ini justru dapat menghambat keberanian anak untuk berbicara. Dalam PAUD, yang lebih penting adalah anak berani berkomunikasi, mampu menyampaikan ide, serta memahami makna bahasa, meskipun struktur kalimatnya belum sempurna. Selain itu, perkembangan bahasa anak bersifat bertahap. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, anak akan mulai memahami pola bahasa dengan sendirinya. Oleh karena itu, guru di PAUD lebih berperan sebagai model bahasa yang baik, memberikan contoh penggunaan bahasa yang benar dalam konteks yang menyenangkan, bukan melalui penjelasan aturan grammar secara formal. Dengan demikian, fokus utama di PAUD adalah membangun kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri anak dalam berbahasa, bukan pada ketepatan tata bahasa secara teoritis. Adapun yang kedua yaitu mengapa pengulangan itu penting di PAUD, tapi kalau caranya itu saja, anak cepat bosan. Jadi kuncinya bukan menghindari pengulangan, melainkan mengemasnya dengan cara yang berbeda-beda supaya tetap menarik. Salah satu cara paling efektif adalah memvariasikan aktivitas. Misalnya, hari ini anak belajar kosakata melalui cerita, besok melalui lagu, lalu berikutnya lewat bermain peran atau permainan tebak-tebakan. Materinya sama, tetapi bentuk kegiatannya berbeda, sehingga anak tetap merasa seperti sedang melakukan hal baru. Selain itu, gunakan media yang beragam. Kata atau konsep yang sama bisa diulang dengan kartu gambar boneka tangan, video pendek, atau benda nyata di sekitar anak. Perubahan media ini membuat anak lebih tertarik dan tidak merasa sedang mengulang hal yang sama. Pengulangan juga bisa dibuat lebih hidup dengan melibatkan gerak dan permainan. Misalnya, saat mengulang kosakata, anak diajak bernyanyi sambil bergerak, bertepuk tangan, atau bermain peran. Aktivitas fisik membantu anak lebih fokus dan menikmati proses belajar. Cara lain adalah dengan mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Misalnya, kata makan tidak hanya diulang di kelas, tetapi juga saat waktu makan bersama, sehingga anak memahami maknanya dalam konteks nyata. Ini membuat pengulangan terasa alami, bukan dipaksakan. Terakhir, penting untuk memberi sedikit tantangan atau variasi tingkat kesulitan. Misalnya, awalnya anak hanya menyebutkan kata, lalu berkembang menjadi membuat kalimat sederhana. Dengan begitu, anak tetap tertarik karena ada perkembangan, bukan sekedar mengulang hal yang sama persis. Jadi, pengulangan yang tidak membosankan itu bukan tentang seberapa sering diulang, tetapi bagaimana cara mengulangnya dibuat variatif, menyenangkan, dan bermakna bagi anak. Baik, adapun yang ketiga yaitu menurut pengetahuan Anda, apakah kelas bahasa Inggris lebih banyak belajar atau lebih banyak duduk diam? Kalau kelas bahasa Inggris isinya lebih banyak duduk diam, itu justru pendekatan yang kurang tepat, terutama untuk anak usia dini. Dalam konteks PAUD, pembelajaran bahasa, termasuk bahasa Inggris, seharusnya lebih banyak aktivitas belajar yang aktif, bukan hanya duduk dan mendengarkan anak usia dini belajar bahasa dengan cara alami, yaitu melalui interaksi bermain dan pengalaman langsung. Jadi, kelas yang baik biasanya diisi dengan kegiatan seperti bernyanyi, bermain peran, bercerita, gerak, dan lagu.
serta percakapan sederhana. Dalam situasi ini, anak tetap belajar tetapi tidak terasa seperti belajar karena dikemas secara menyenangkan. Memang ada momen di mana anak perlu duduk diam, misalnya saat mendengarkan cerita atau instruksi guru. Namun, durasinya sebaiknya tidak terlalu lama. Jika terlalu banyak duduk diam, anak bisa cepat bosan, kehilangan fokus, bahkan kurang peran untuk mencoba berbicara dalam bahasa Inggris. Idealnya, pembelajaran bahasa Inggris di PAUD bersifat aktif dan komunikatif, artinya anak lebih banyak terlibat langsung mengucapkan kata, menirukan, merespons, dan berinteraksi. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar yang hidup, bukan hanya menyampaikan materi. Jadi, kesimpulannya, bahasa Inggris yang efektif bukan yang membuat anak diam, tetapi yang membuat anak aktif, bergerak, dan berani menggunakan bahasa meskipun masih sederhana. Baik, itulah penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.